Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur, dan hal ini diwakili oleh Bapak Ketua Pengawas Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur. Yang kami hormati Bapak Ibu Panitia, Bapak Ibu Biaswara dari Balai Diklat Agama Denpasar. Yang kami hormati pula rekan-rekan guru PAI yang tergabung dalam komunitas NGMP PAI SMA Kabupaten Lombok Timur. Hadirin Bapak Ibu yang kami muliakan, untuk mengisi sekedar pesan dan kesan mewakili teman-teman kami selaku Ketua NGMP, ada beberapa hal kaitan dengan hal tersebut, pesan dan kesan. Untuk kesan secara kelembagaan, kami dapat menyimpulkan BPDK selalu tampaknya kita ya suka memberikan kejutan. Kejutan apanya Bapak Ibu? Kejutan kejut. 2 kali kita bersilaturahim, diawali dengan proposal yang kita ajukan ke BDK. Misalnya di pelaksanaan tahun ini 2022 kita mengajukan proposal untuk bisa dibina, dilatih, dikembangkan kompetensinya melalui lembaga instansi yang sangat profesional, dalam hal ini BDK. Untuk kita mengirim proposal tahun 2021, berarti sudah setahun lebih Bapak Ibu. Karena sudah setahun lebih kami melupakannya. Tetapi tiba-tiba dihubungi, yang salah satunya adalah Ibu Ketua Panitia, akan diadakan pelatihan untuk guru PAI SMA Kabupaten Lombok Timur di bulan ini. Alhamdulillah terlaksana sekarang ini. Mari kita berikan aplaus. Itu juga pendidikan di kegiatan pelatihan sebelumnya. Nah, sampai begitu, artinya adalah kejutan yang sangat luar biasa, yang membanggakan, mengagumkan untuk kita semua. Artinya pihak BDK dalam hal ini adalah terus melaksanakan fungsi peran dan tugasnya, memberikan pembinaan kepada kita, khususnya kita yang guru PAI yang pengangkatannya adalah dari pemerintah daerah. Artinya kita bisa mengatakan lembaga instansi Balai Diklat Agama Denpasar tidak membeda-bedakan guru manapun, apakah guru madrasah ataukah guru PAI yang ada di sekolah. Kita berikan aplaus. Kemudian kesan kami yang kedua adalah selama katakanlah di pelatihan ini begitu luar biasa, kami mendapatkan pengetahuan yang mungkin sebagian besar kita kaitannya dengan aplikasi, berbagai program, software dan lain sebagainya adalah merupakan hal yang baru sebagian besar bagi kita. Misalnya bagaimana mengelaborasi kaitan dengan Google Site, kemudian kelas online. Nah, kelas online ini yang selama ini kita hanya memanfaatkannya Bapak Ibu, Bapak Ibu Panitia, Bapak Ibu Media Suara, tapi sekarang sudah bisa kita mencoba, sudah bisa kita dilatih bagaimana meletakkan menu yang ada. Yang kadang membuat penasaran kita ketika awalnya hanya sekedar menggunakan. Insya Allah dengan kita sudah masuk bagaimana mengelola kelas online,
online, melalui LMS itu, maka setidaknya ini bisa membantu kita ketika kita membuka LMS, insya Allah tidak akan mendapatkan kesulitan. Itu yang kami rasakan. Kemudian Bapak Ibu panitia, kemudian Bapak Ibu Widya Uswara, selanjutnya kegiatan ini tidak berhenti sampai di sini. Mungkin secara fisik kita berpisah, tapi secara hati, secara pikiran, secara komunikasi, diskusi, insya Allah bisa kita akan teruskan. Apalagi Bapak Kepala Balai kemarin memesankan kepada kita semua, grup jangan sampai di. Oleh karena itu, kepada kita semua yang sekiranya tidak bisa kita selesaikan masalah-masalah kita kaitan dengan materi pembelajaran ini dalam rangka mengelaborasi ke depannya, maka bisa kita berkomunikasi, berdiskusi dengan Bapak Ibu Widya Uswara. Selanjutnya kami sampaikan pesan dan khusus pertama kepada kita semua selaku peserta. Alhamdulillah kita rasakan kita sudah mendapatkan pengetahuan yang begitu luar biasa, yang begitu banyak. Karena itu supaya ilmu yang kita dapatkan sekarang ini adalah kita harus elaborasi, kita harus bisa berbagi kepada teman-teman baik di sekolah kita dan secara khusus di FGFT juga kita harus bisa membagi, menerapkannya, mengajarkan kepada teman-teman kita. Kami dari pengurus FGFT memang mempunyai program untuk itu dan kami sepakat setelah pelatihan ini kami akan membuat jadwal khusus kaitan dengan mengelaborasi pengetahuan yang kami dapatkan selama ini. Insya Allah itu di bulan Februari kita merefresh kembali untuk kaitan dengan pengetahuan keterampilan yang kita peroleh selama ini. Sebab kalau kaitan dengan teknologi, kalau tidak dibuka maka tentu akan mudah hilang. Selanjutnya pada teman-teman sekalian juga, pasca pelatihan ini, pasca diklat ini, kami berharap selaku pengurus FGFT, mari kita terus jalin silaturahim, kita terus aktif. Ya, ketika ada program yang FGFT, kita bertemu sekali sebulan yang merupakan program rutinitas, maka marilah kita terus berupaya bersama-sama untuk mengembangkan kompetensi kita. Sebab salah satu upaya dalam rangka meningkatkan kompetensi di samping adanya pelatihan secara khusus adalah melalui komunitas FGFT. Selanjutnya, Bapak Ibu yang kami hormati, selama 6 hari kita berada di sini, maka tentu banyak kekurangan, terutama dari kami peserta. Mungkin dari adanya keterlambatan, karena juga Bapak Ibu panitia kadang-kadang juga sebagian teman melapor ke saya secara pribadi sedang melakukan tugas misalnya pagi-pagi di sekolah, karena harus ada yang juga harus absen dulu secara online di sekolah, kemudian ada satu hal yang bisa diselesaikan, sehingga kadang-kadang tidak bisa selesai sebelum jam 8. Akhirnya mereka atau sebagian kami ada yang datang terlambat. Nah, kalau seperti ini, sesuatu hal yang tidak kita duga, insya Allah bisa kita maklumi. Kemudian juga kami para peserta kadang-kadang menyelipkan humoris bercanda. Seperti yang Bapak Ibu rasakan, kadang-kadang teman-teman ini juga suka bercanda. Ya, kalau kita menyebut dalam pelajaran ada namanya ice breaking, seperti yang sering kita laksanakan. Ya, ice breaking itu juga bagian dari pembelajaran. Nah, saatnya kami di pendidikan guru penggerak ada namanya pembelajaran sosial emosional. Salah satu bagian dari pembelajaran sosial emosional itu adalah ada disiplin. Oleh karena itu, ketika itu teman-teman mungkin
atau berbuat, tapi itu adalah maksudnya hanya sekedar SPP yang sifatnya tidak bersama-sama atau sekedar menghangatkan suasana sebagai refresh supaya kita tidak mengalami stres terus. Demikian juga ketika kita melaksanakan pembelajaran di kelas, maka setidaknya bisa kita katakan jangan lupa melakukan SPP karena untuk membangkitkan kembali emosional siswa kita, apalagi banyak yang ngantuk, apalagi banyak yang kurang respon dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang kami hormati, pada intinya di bagian akhir kami mengucapkan banyak terima kasih, jazakumullah khairan, khususnya kepada instansi kita, Kementerian Agama yang memfasilitasi kegiatan kita di sini. Yang semulanya adalah di proposal tadi mengajukan di SMA 1 Selong. Ya, itu tahun dulu itu masih suasananya siap dipakai. Tapi sekarang sedang renovasi di sekitar aula itu, maka tentu tidak kondusif. Akhirnya alhamdulillah bisa terlaksana di tempat ini. Itu tidak lain tidak bukan adalah salah satunya yang berperan adalah Bapak Ketua Pokjawas yang mewakili pihak Kemudian terima kasih penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu Panitia Widya Iswara atau secara instansi Balai Diklat Kabupaten Pasar yang terus berupaya tidak hentinya membimbing membina kami untuk kaitan dengan bagaimana kami meningkatkan kompetensi ke depannya. Kiranya ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan kehilafan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.